Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Siti Nurhaliza. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2305076065 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan tahun 2023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Oke teman-teman, sekarang kita berjumpa lagi pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tentang analisis bunyi dan irama dalam puisi. Oke, next kita bahas. Oke, jadi puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menyampaikan makna dan emosi melalui bahasa. Berbeda dari prosa, puisi seringkali ditandai oleh penggunaan bahasa yang terstruktur secara khusus dan intensif, termasuk dalam aspek bunyi dan irama. Nah, dua elemen ini, yakni bunyi dan irama, memegang peranan penting dalam memperkaya pengalaman estetika pembaca, serta menguatkan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Oke, sekarang kita akan mengetahui mengenai puisi, bunyi, dan irama menurut salah satu para ahli, yaitu menurut Pradopo. Nah, bahwa puisi merupakan sebagai rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, diubah dalam wujud yang paling berkesan. Kemudian, wujud tersebut dapat melalui penggunaan kata-kata yang indah, sebagaimana Altenburg melalui Pradopo mengatakan puisi sebagai pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran atau menafsirkan dalam bahasa berirama atau bermetrum. Nah, kemudian Yusuf menyamankan puisi dengan poetry. Puisi diberi pengertian ragam sastra yang sangat terikat dengan unsur-unsur seperti irama, rima, mantra, baris, maupun bait. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai bunyi. Oke, menurut Pradopo, dalam puisi, bunyi bersifat estetik, merupakan unsur untuk mendapatkan keindahan dan tenaga ekspresif. Bunyi erat hubungannya dengan anasir-anasir musik, misalnya lagu, melodi, irama, maupun contoh-contoh sebagainya. Oke, bunyi di samping hiasan dalam puisi juga mempunyai tugas yang lebih penting lagi, yaitu untuk memperdalam ucapan, menimbulkan rasa, dan menimbulkan suasana yang khusus, dan sebagainya. Nah, dalam bunyi ada beberapa yang akan kita bedah, yaitu salah satunya ada kakafoni. Kakafoni merupakan suasana muram atau sedih yang tercipta pada sebuah puisi yang ditandai dengan konsonan tak bersuara. Contohnya seperti apa sih konsonan itu? Baik, kita akan memberikan salah satu contoh mengenai kakafoni, yaitu contohnya seperti sendiri. Sendiri, bunyi melanjar dalam rongga dadaku, hampa menyusup di sela-sela nadi. Nah, dalam bait puisi Kesepian oleh karya Chairil Anwar di atas tadi, penggunaan kata sendiri yang berulang diselingi dengan sunyi dan hampa, menciptakan perasaan kesepian yang dalam hampa. Nah, yang kedua ada efoni. Efoni adalah kebalikan dari kakafoni, yaitu suasana ceria yang ditandai dengan vokal dan konsonan suara. Contohnya seperti, saya ini cuma cuilan cemas Tuhan yang habis terbakar, sekeping puisi yang terpentar dilabrak batalion iklan. Menurut Joko Pinurbo. Tampak pada puisi tersebut, penulis memberikan penegasan pada konsonan bersuara di akhir sajak seperti konsonan N, R, dan L. Nah, konsonan-konsonan tersebut membuat puisi semakin jelas dan menggambarkan puisi dengan baik. Nah,
Kemudian yang ketiga ada rima. Oke, rima dalam puisi adalah persamaan bunyi pada akhir baris atau kata dalam puisi. Rima menciptakan efek musik dan estetik yang memikat, memperkuat makna dan membantu pembaca mengingat puisi. Nah, rima. Ada beberapa rima yang akan kita bahas. Yang pertama ada rima berdasarkan bunyi. Oke, rima berdasarkan bunyi ada beberapa juga, yaitu yang pertama poin A, rima sempurna. Contohnya seperti, jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Apabila ada salah sepatah, jangan simpan di dalam hati. Nah, kemudian ada contoh rima tak sempurna, yaitu adakah perisai bertali rambut, rambutnya dipintal oleh akar cemara. Adakah kami rasa takut, kami ini mudah remaja. Kemudian ada rima mutlak, ada rima terbuka, ada rima tertutup, ada rima aliterasi, kemudian ada rima asonansi, dan ada rima disonansi. Nah, kemudian yang kedua ada rima berdasarkan letaknya. Nah, rima berdasarkan letaknya juga ada beberapa, yaitu seperti ada rima awal, rima tengah, rima akhir, rima tegak, rima datar, rima sejajar. Kemudian ada rima berpeluk atau rima berpaut. Kemudian ada banyak sekali contoh-contoh rima pada berdasarkan letaknya. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk pada pembahasan poin ke irama. Irama merupakan bagian dari bunyi yang membuat bunyi dapat menciptakan suasana dalam puisi tersebut. Menurut Hasanuddin, irama merupakan bunyi yang teratur, terpola, menimbulkan variasi bunyi sehingga dapat menimbulkan suasana. Nah, dalam irama sendiri ada beberapa juga yang akan kita bahas, yaitu contohnya metrum. Oke, yang pertama ada metrum, yaitu irama yang tetap, terpola menurut pola tertentu. Metrum hanya sering dijumpai pada pantun yang seluruh susunan baitnya terpola seperti aturan penulisan pantun pada umumnya. Kemudian contoh metrum. Contoh metrum yaitu tampak pada puisi di bawah. Terdapat rangkaian sajak yang mengandung metrum. Setiap akhir bait berpola sajak UU dan II. Nah, contohnya seperti, begitulah ia nikmati malam yang cerau dan mencoba menghalau galau dan risau. Dibetulkannya rambut ranggas yang menjuntai. Nah, kemudian ada ritme. Ritme merupakan irama yang disebabkan oleh pertantangan atau pergantian bunyi tinggi rendah secara teratur, tapi tidak merupakan jumlah suku kata yang tetap dan hanya menjadi gema dendang penyair. Semi dalam Hasanuddin tahun 2002 56. Kemudian ada contoh ritme, yaitu alun ombak. Ombak datang, ombak pergi, bawa angin, bisikan janji. Rindu datang, rindu pergi, hati mengalun, sepi bersemi. Oke, segitu saja pembahasan dari saya mengenai analisis bunyi irama dalam puisi menurut Pradopo. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.